Aku pengen pelajarin lagi reaksi tubuh kamu. Hmm? Itu dia. Oh, akhirnya kamu bangun juga. Hey. Hey. Oke. Sebenarnya aku udah nunggu kamu buat buka mata sih. Soalnya kamu udah lama banget ya. Pingsan. Kamu udah lama banget tidurnya. Tapi nggak apa-apa kok. Kamu boleh pejemin mata selama yang kamu mau. Ya kalau memang kamu masih ngerasa takut ya nggak apa-apa juga. Ya siapa tahu ya. Dengan kamu pejemin mata, kamu merem, itu bisa bikin kamu lebih nyaman. Gak apa-apa. Kamu pura-pura tidur juga gak apa-apa kok. Soalnya aku tahu betul kalau kamu ini udah sadar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu gak usah panik kayak gitu kok. Ya gak apa-apa, kamu juga terusin aja. Pejemin mata kamu terus ya. Kamu gak usah buka mata. Ya, gak apa-apa, tenang aja. Sebenarnya aku juga udah tahu kok kalau kamu udah sadar. Kelihatan banget dari gerakan kelopak mata kamu. Yang gerak ke kanan, ke kiri. Seakan-akan kamu tuh lagi nyari sumber suaraku. Ya kan? Aku juga tahu dari detak jantung kamu yang semakin cepat itu. Tubuh kamu tuh gak bisa bohong sama seorang dokter. Apalagi dokter kayak aku. Aku itu udah berpengalaman tahu. Soal organ-organ dan hal-hal semacamnya. Ya? Tenang aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu terusin aja. Ya? Atau mungkin kamu memang mau buka mata sekarang juga gak apa-apa. Karena ya kamu udah ketahuan. Aku tuh udah tahu kalau kamu udah sadar. Ya? Jadi gak apa-apa. Ayo buka matanya pelan-pelan. Pelan-pelan aja, nikmatin rasa sakitnya ya. Pelan-pelan aja, oke, bagus kayak gitu, iya. Bagus banget. Bagus, bener kayak gitu. Jangan gerak dulu ya. Jangan gerak terlalu banyak, oke? Nanti jahitan kamu bisa lepas loh, ya kan? Kan aku sebagai dokter pengen ngerawat kamu, pengen sembuhin luka-luka kamu, ya kan? Makanya aku juga gak mau kalau kamu gerak terlalu banyak. Kamu maksain gerakan tangan kamu itu yang lagi diikat itu, nanti bisa ngelukain tangan kamu. Bahkan luka lama kamu bisa kebuka lagi, nanti kamu pendarahan, ya kan? Nanti kalau kayak gitu kan repot, ya? Jangan nambah aku kerjaan lagi ya. Kalau emang kamu mau luka, nanti aku bakal kasih kok luka yang baru. Ya, tenang aja. Nanti ada bagiannya, ada waktunya, oke? Dan sekarang sebagai pasien yang baik, aku pengen kamu tenang dulu, ya? Aku pengen kamu tenang, nggak usah mikirin dunia luar lagi. Ya, kamu pikirannya di sini aja dulu ya. Lagian kan kamu nggak harus kemana-mana kan? Kenapa sih? Hah? Kenapa kamu berontak kayak gitu? Kamu kesakitan? Iya. Kalau emang kamu kesakitan, biarin aku obatin ya, pakai suntikan ini. Mau? Mau dokter obatin luka kamu ini? Udahlah, kamu gak usah mikirin apa-apa lagi.
Tenang aja ya, kamu cukup diam aja ya. Aku udah urus semuanya. Kamu gak perlu mikirin kerjaan, keluarga, atau siapapun ya. Mereka udah gak akan ganggu kamu lagi malam ini ya. Mereka semua udah pulang. Keluarga-keluarga kamu yang jenguk kamu itu udah pulang semuanya. Sekarang cuma ada aku sama kamu. Aku sebagai dokter kamu, dan kamu pasiennya. Dan ya, kamu ada di ruangan laboratoriumku. Ya, buat eksperimen ya kan? Jadi udahlah, gak usah takut lagi. Dan ya, kamu gak usah tegang, tenang aja. Ini cuma obat bius biasa, ya. Obat biar kamu tenang. Kamu percaya sama aku kan? Kan aku dokter kamu. Masa aku ngapa-ngapain kamu sih? Enggak lah. Tapi kalau emang kamu takut, setakut itu, ya terserah kamu aja. Lagian kamu juga gak bisa kemana-mana lagi kan? Hah? Dan kalau kamu coba kabur, nanti kamu malah makin sakit. Aku gak mau itu kejadian, ya. Jadi sekarang tenang aja dulu, ya. Kamu gak akan mati di sini kok, ya. Percaya sama dokter kamu ini, oke? Kamu gak akan mati di sini. Kamu aman buat sekarang. Oke. Kamu ingat aku kan? Kamu ingat sama mukaku ini kan? Kita ketemu di ruangan IGD tadi. Ya, aku dokter kamu. Aku yang nyelamatin hidup kamu. Dan sekarang kamu adalah pasien spesialku. Apa gunanya? Apa gunanya pasien spesial kalau mati? Ya kan? Makanya aku gak pengen kamu mati. Aku di sini cuma pengen ngobatin kamu, aku pengen sembuhin kamu, tapi sebelum ke situ, aku pengen mempelajari dulu. Aku pengen pelajari setiap detik rasa sakit kamu ini. Dan kamu spesial juga. Karena di sini cuma kamu satu-satunya pasienku. Cuma kamu yang bakal aku jaga sampai kapanpun. Dan ini di sini ada beberapa alat-alatku yang bakal aku pakai buat ngobatin kamu malam ini ya. Jadi sebentar aku bakal ambilin alat-alatnya. Enggak. Ini juga enggak. Bukan. Ini kayaknya ini dipakai nanti deh. La 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 la. Ini dia. Oke. Kamu lihat ini kan? Ini dia. Ini adalah alat-alat kesayanganku. Dan satu ini adalah alat yang biasa aku pakai buat menyelamatkan orang. Tapi kali ini cuma buat kamu ya. Spesial cuma buat kamu nih. Kamu denger itu gak? Denger kan? Itu adalah suara logam yang dingin, tajam, dan berkilau di bawah cahaya lampu operasi. Biasanya nih alat-alat ini aku pakai di ruangan operasi di rumah sakit, ya kan? Ya, tapi sekarang sih cuma ada satu ya. Cuma ada satu karena pasienku ya cuma satu aja. Tapi tenang aja kok, aku masih punya banyak cadangan di lemari. Ya siapa tahu kamu butuh lebih dari satu. Aku dengan senang hati bakal kasih itu kok. Gimana? Alatku ini cantik kan? Alatku ini bener-bener indah. Bener-bener yang bisa bikin kamu tenang dan tidur pulas. Kalau kamu mau coba sih bisa aja. Aku bisa aja bikin kamu tidur selamanya. Kamu udah panik aja sih.
Awas loh, nanti jantung kamu bisa copot. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Kalau emang kamu mau coba, ya lumayan kan biar aku ada mainan eksperimen lagi. Ya intinya suntikan ini yang bakal jadi alat buat kamu dan bakal jadi alat yang bahaya kalau misalkan kamu gak nurut sama aku. Aku bisa buat kamu tidur selamanya dengan sekali tusuk, sekali suntik. Atau bisa bikin kamu gemeter aja. Gemeter yang kesakitan dengan cairan yang ada di dalamnya. Di dalam suntikan ini aku udah kasih sebuah cairan yang bisa bikin kamu pingsan. Oke. Ya, tergantung dosisnya. Dan tergantung sama kamu juga ya. Tergantung sama kamu. Seberapa patuh kamu sama dengan seberapa tinggi dosisnya. Paham kan? Kamu ngerti kan maksud aku? Kamu ngerti kan maksud dari dokter kesayangan kamu ini? Dengar ya. Dengar baik-baik. Dengerin aku baik-baik. Kamu itu bukan sekedar pasien. Kamu itu kelinci percobaanku. Kamu itu eksperimenku. Kamu mainanku dan ya, kalau kita main, harusnya kamu nurut sama aku. Tapi nggak masalah juga, karena kamu adalah bahan eksperimenku, makanya terserah aja kamu mau ngerespon gimana. Yang pasti kamu adalah mainanku, ya. Aku bakal mainin kamu sampai kamu terbiasa sama jarum, sama alat-alat rumah sakit yang lainnya. Tunggu sebentar deh. Kayaknya detak jantung kamu tuh makin kenceng. Bentar ya. Kenapa sih? Kamu takut ya sama aku? Kamu takut sama dokter gila kayak aku? Kayaknya kamu makin cocok deh buat bahan eksperimen aku. Atau mungkin mulai dari sekarang aku bakal panggil kamu kelinciku, kelinci kecilku. Dalam artian kamu adalah kelinci percobaanku. Kamu suka kan sama panggilan itu? Oke, karena aku penasaran sama jantung kamu, jadi aku bakal bedah sedikit di bagian ini. Tenang aja, aku gak akan kasih banyak luka sama badan kamu. Lagian aku juga kan udah dokter profesional. Cuma butuh satu tarikan garis halus. Dan aku bakal buat jalur buat alat-alat aku masuk ke dalam tubuh kamu ini. Dan ya, mungkin kalau kamu belum terbiasa sama ini, kamu bakal menjerit, teriak kesakitan dengan satu tusukan kecil. Wajah kamu tuh pucat banget ya. Kamu khawatir ya, kamu takut ya. Gak apa-apa. Aku bakal pastiin kamu tetap hidup kok, buat ngerasain semua rasa sakit ini. Ya lagian aku juga masih ingat kok pertama kalinya kamu masuk ke ruangan praktekku, terus kamu tersenyum seakan-akan dunia ini tuh gampang banget, ringan banget. Dan waktu itu aku tahu ya, aku bisa biarin kamu balik lagi ke dunia luar, dunia kotor yang sebenarnya aku ngerasa gak ada yang pantas buat nyentuh kamu. Dunia kotor itu gak pantas buat nyentuh kamu. Makanya aku ambil keputusan terbaik sebagai dokter kamu buat nyulik kamu, buat bawa kamu ke ruangan praktek pribadiku. Terus aku kunci kamu di ruangan ini dan jadiin kamu pasien pribadiku. Pasien yang gak akan pernah bisa pergi dari ruangan ini. Kamu dengar kan? Kamu gak akan pernah bisa pergi dari sini. Hei, kelinci kecilku.
Kamu lupa ya sama yang aku bilang tadi, ya? Kamu itu nggak boleh gerak. Kamu itu nggak boleh banyak gerak. Kamu dengar kan? Hah? Ya, hei, tolonglah. Aku minta sama kamu, jangan banyak gerak, oke? Kalau enggak nanti lukamu bakal makin lebar, makin... hei, jangan. Kamu... hei, ayolah. Nanti lukamu bakal kebuka lagi. Jangan ya. Aku bilang jangan banyak gerak. Jangan banyak gerak. Jangan banyak gerak. Aku bilang jangan banyak gerak. Diam ya. Diam. Atau aku bakal cekik kamu makin kencang, ya. Diam ya, kelinci kecilku. Jangan sampai tanganku ini yang ada di leher kamu bikin nafas kamu bener-bener habis, bener-bener berhenti. Ya, jangan. Aku gak pengen itu terjadi. Soalnya kamu satu-satunya pasienku yang ada di sini. Jadi aku gak pengen kamu end dulu. Ya, please, dengerin doktermu ini. Ya, aku bakal lepasin tapi janji kamu jangan teriak, kamu jangan gerak terlalu banyak dan jangan maksain badan kamu, oke? Aku nggak pengen luka kamu kebuka lagi, ngerti kan? Nah, gitu dong. Harusnya dari awal kamu nurut sama aku, sama doktermu ini. Kan aku doktermu, harusnya kamu percaya sama aku, oke? Oke, jadi ini adalah alat yang bakal aku pakai ke kamu. Aku bakal gunain alat ini ke kamu, oke? Dan kamu tahu ini apa? Kamu tahu nggak ini apa? Ini itu adalah sebuah anestesi ringan. Dan dengan cairan ini, aku bisa bikin kamu tidur lelap, tidur pulas, bahkan mimpi indah. Tapi dalam beberapa detik. Atau mungkin kamu bisa ngerasain syaraf kamu tuh kebakar. Sensasi yang benar-benar bikin kamu kesakitan. Tubuh kamu bakal gemetar, gak karuan. Sementara itu kamu masih dalam kesadaran yang penuh. Jadi posisinya kamu masih bangun, tapi di saat yang bersamaan kamu bakal ngerasa benar-benar yang kesakitan. Gimana, menarik kan? Dan ya, ilmu kedokteran itu bisa jadi sesuatu yang indah, sangat indah kalau dipakai dengan benar. Dan aku sebagai doktermu ini bakal pakai semuanya ke kamu, biar kamu juga ngerasain gimana rasanya kesakitan. Tenang aja, rasa sakit ini bakal bikin kamu lebih kuat, bakal bikin kamu tuh punya kekebalan tersendiri. Jadi kamu bisa terus menjalani kehidupan kamu meskipun kamu ngerasa capek, sakit, lelah, atau yang lainnya. Ya, gimana? Kamu suka kan? Dan oke. Jadi sekarang kita mulai aja eksperimennya. Biar lebih nyaman, aku bakal kencengin ikatan kamu. Ya, boleh kan? Boleh kan? Bagus. Kalau gitu biarin aku kencengin ikatan di tangan sama kaki kamu. Tangan yang kanan aku ikat kencang lagi. Terus tinggal kakinya. Oke. Ingat ya, jangan terlalu banyak gerak. Kalau enggak, nanti pergelangan kamu bisa luka karena tali-tali ini. Oke? Kamu ngerti kan? Pintar. Tapi bentar deh, kayaknya ada yang kurang. Apa ya?
Aku ngerasa ada yang kurang apa ya. Oh iya, aku udah ngiket tangan sama kaki kamu, tapi aku lupa buat nutup mulut kamu. Bener banget. Betul, itu dia. Oke, jadi aku bakal tutup mulut kamu pakai kain ini ya. Shh, diam. Jangan lawan. Diam ya. Shh, biarin aku ikat mulut kamu biar kamu gak banyak teriak, biar kamu gak banyak ngomong dan gak berisik banget. Oke. Diam ya, kelinci kecilku. Kamu mau jadi gadis yang penurut kan? Kamu gak pengen ngelawan dokter kamu yang manis ini kan? Shh, diam. Ngerti? Diam. Shh. Oke. Jadi eksperimen malam ini bakal aku mulai ya. Dan aku bakal mulai dari sesuatu yang simple. Sesuatu yang sederhana dulu ya. Sederhana itu apa ya? Sebuah goresan kecil yang ada di kulit kamu. Nggak apa-apa, tenang aja. Goresan ini nggak terlalu dalam kok, cuma di permukaan aja ya. Jadi selama aku melakukan eksperimen, silahkan kamu nikmatin rasa sakitnya. Shh, tenang ya, aku mulai garisnya. Tenang aja, ini cuma garis tipis aja kok. Coba kamu lihat deh. Lihat darahnya yang keluar perlahan. Warnanya merah seger ya. Hangat lagi. Indah banget tau kalau dilihat dari sini. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Aku di sini tuh buat nenangin kamu dan nyelamatin kamu dari rasa sakit, ya. Dan rasa sakit yang sekarang itu cuma sementara. Kok tenang aja. Setelah ini kamu bakal kebal ya. Tapi selama kamu nahan rasa sakit, aku pengen kamu buat bener-bener yang nguatin diri, kuatin mental kamu, oke? Shh, tenang ya. Ini udah selesai, aku bikin goresannya dan sekarang aku bakal nyuntikin sesuatu ya. Ini cuma cairan kecil kok, ya, biar jantung kamu tuh detaknya lebih cepat, ya. Soalnya aku pengen pelajarin lagi reaksi tubuh kamu. Itu dia. Shh, gak apa-apa, gak sakit kan? Rasanya kayak digigit semut kan? Dan kamu tahu nggak? Ini aku ngobrol sama kamu sambil kamu nikmatin rasa sakit kamu ya. Ya, kamu tahu kan? Di dunia medis itu pasien sering dijadikan subjek penelitian. Tapi buat aku, kamu itu bukan sebatas subjek. Kamu itu sesuatu yang beda dan itulah yang pengen aku cari tahu. Aku pengen tahu gimana tubuh kamu teriak, gimana mata kamu getar, ya kan, lihat kanan kiri, terus juga pandangannya buram, tapi kamu berusaha buat sadar, dan gimana napas kamu tersendat waktu cairan ini masuk ke dalam aliran darah kamu. Kayaknya udah mulai ada reaksinya nih. Gimana? Rasanya gimana? Hangat yang menjalar di lengan kamu. Terus aliran darahnya naik, dipompa sama jantung. Dan jantung kamu mulai berpacu. Makin cepat. Dan tubuh kamu juga makin kerasa getarnya. Gimana rasanya? Kamu nikmatin banget ya?
Soalnya kalau aku lihat dari sini tuh kayak kamu, peralatan-peralatan rumah sakit ini yang ada di sekeliling kamu, ditambah sama posisi kamu yang tiduran diikat nggak berdaya, dan ada bercak-bercak merah di kasur itu, di tangan kamu yang barusan juga. Itu indah banget. Itu tuh rasanya kayak sebuah melodi rahasia yang bisa aku nikmatin. Dengar kan? Kamu dengar kan? Kamu dengar kan? Duk 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 duk. Bahkan aku bisa dengar dari telingaku dari jarak yang sedemikian jauhnya. Wow, itu suara tubuh kamu seakan-akan kayak pengen menyerah, tapi nggak bisa menyerah. Makin takut dan makin cepat iramanya. Dan semakin cepat iramanya, semakin aku terpesona. Kamu itu benar-benar ciptaan terindah yang pernah aku milikin. Kayaknya aku bakal nikmatin momen ini sebentar lagi deh. Aku pengen lihat tubuh kamu bereaksi lebih kencang lagi. Ayo, kencengin lagi reaksinya. Oke. Jadi gitu ya. Bagus juga. Oke. Sekarang adalah bagian favoritku. Bagian yang paling aku suka waktu aku masukin infus ke tubuh pasien. Tapi cairannya beda. Cairan ini tuh adalah cairan yang bisa bikin sensasinya lebih tajam, yang bisa bikin efeknya tuh lebih kerasa. Tapi nggak apa-apa ya. Aku cuma kasih dosis yang kecil aja. Aku cuma kasih dosis yang kecil. Jadi harusnya sih kamu bisa tahan rasa sakitnya sampai besok. Sampai besok malam. Oke, dengan alat yang kecil ini, alat infus ini, aku bisa jepit syaraf-syaraf kamu, syaraf-syaraf yang sensitif, tanpa membunuh, tanpa menghabisi nyawa. Iya, cuma bikin kamu ngerasa tergelitik aja kok. Tapi yang aku bilang tadi, rasa sakitnya, rasa ngilunya, rasa perihnya bakal ada berkali-kali lipat. Tapi tenang aja, itu nggak akan langsung kerasa kok. Kamu masih ada waktu buat kamu nikmatin nafas kamu. Ya anggap aja itu adalah time out buat kamu. Waktu buat kamu istirahat sebelum rasa sakit itu datang ke badan kamu. Tenang aja, ini gak akan menghabisi nyawa kamu, oke? Ingat itu baik-baik. Mau gimana pun, aku ini dokter kamu dan aku pengen nyawa kamu selamat, ya. Tapi sebelum aku nyelamatin kamu benar-benar pulih, aku pengen belajar, ya kan? Aku pengen belajar kalau setiap rasa sakit yang kualirkan ke badan kamu, ke tubuh kamu ini, itu bukanlah sebuah penyiksaan. Bukan. Tapi itu adalah bukti kasih sayangku. Kasih sayang dari dokter ke pasiennya. Lagian siapa lagi, Siapa lagi yang mau mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan kewarasannya, cuma buat ngurung kamu, pelajarin tiap inci tubuh kamu, dan jaga kamu biar tetap hidup? Siapa? Aku sebagai dokter kamu yang bakal jaga kamu sampai kapanpun. Gak ada yang bisa ngasih kamu perhatian sebesar ini kecuali aku. Karena kamu itu adalah kelinci kecilku.
Kamu itu pasienku, kamu cintaku, dan kamu adalah bahan eksperimenku yang benar-benar istimewa. Dan ya, aku bakal terus main-main sama kamu lagi, dan lagi. Kayaknya aku terlalu bersemangat ya. Maaf ya, aku sampai lupa buat masak infusnya. Oke deh, kalau gitu aku bakal pasang infusnya sekarang. Tahan bentar ya, ini gak sakit kok. Rasanya kayak ditusuk tadi. Gak apa-apa ya. Oke. Oke. Oke, udah aman semuanya. Lukanya juga udah aku perban. Infusnya udah masuk. Ya. Untuk malam ini kayaknya sih aku cuma segini aja ya. Untuk reaksinya, tenang aja, aku bakal monitoring kamu kok. Kamu lihat di sebelah kanan sana? Itu ada kamera, dan di ruangan sebelah aku bakal terus memantau kamu. Gimana perkembangan kamu selama cairan itu masuk ke badan kamu, dan gimana reaksi badan kamu akan cairan-cairan yang aku masukin ke badan kamu itu. Udah ya, untuk sekarang silahkan kamu istirahat, dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Soalnya aku juga nggak tahu waktu kamu tidur apakah kamu bakal bangun lagi atau enggak. Dan selamat datang di ruangan operasi pribadiku. Di sini kamu bukan lagi siapapun, kamu cuma milik aku, kamu pasien aku, dan kamu adalah kelinci kecil aku. Aku doktermu, aku udah nyulik kamu sekaligus orang terakhir yang bakal kamu lihat sebelum kewarasan kamu hilang. Selamat malam, kelinci kecilku.